Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revan Febrian dari kelas 11 Y1. Di video remedial kali ini, saya akan menjelaskan cara deploy website Laravel menggunakan Docker, Ansible, Hproxy, dan juga monitoringnya. Serta saya akan menjelaskan saya sudah sampai mana. Jadi di sini, pada tugas remedial kali ini, saya sudah berhasil untuk masuk ke website Laravel menggunakan IP VM pertama, dan juga untuk load balancing-nya sudah bisa. Jadi ketika saya refresh websitenya, maka akan berganti Docker dengan bukti portnya akan berganti. Di sini saya akan praktikan terlebih dahulu. Masukkan IP VM pertama. Jika sudah, nanti akan terlihat website Laravel-nya. Nah, di sini load balancing-nya ada di sini. Bisa terlihat, jadi ini buktinya kalau aplikasi ini berjalan dari port 8082. Kalau saya refresh di sini akan berganti menjadi port 8083. Dan juga jika saya refresh lagi, maka akan berubah menjadi 8081. Oke, jadi yang di tahap pertama yaitu persiapan aplikasi di VM1. Jadi di tahap satu ini diminta untuk memvalidasi jaringan dan identitas. Karena sebelumnya di sini saya menggunakan mesin yang digunakan pada saat ujian, jadi di sini saya sudah mengganti hostname saya. Tapi cara yang saya gunakan untuk mengganti hostname adalah dengan komen host mctl set min hostname, lalu hostname yang akan digunakan. Lalu selanjutnya, pastikan IP address telah sesuai dengan tabel IP yang diberikan oleh penguji. Di sini saya menggunakan IP 10.10.21 dan untuk VM-nya adalah 10.10.22. Lalu selanjutnya pastikan source code aplikasi telah disimpan di direktori ASAT. Di sini saya sudah menyimpan source code-nya di direktori ASAT. Sudah terlihat sini. Jadi di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang Dockerfile terlebih dahulu. Jadi Dockerfile itu adalah sebuah kayak rancangan gitu untuk membangun sebuah image Docker aplikasi Laravel. Di sini saya akan menjelaskan Dockerfile yang sudah saya buat. Jadi pada baris pertama ini ada from PHP 2.8.2 minus FPM. Jadi ini adalah base image yang akan kita gunakan. Lalu di bawahnya ada ini komen ini. Ini ada digunakan untuk menginstal Nginx atau web server dan supervisor untuk menjalankan dua proses sekaligus dalam satu kontainer. Dan juga untuk eksistensi PHP yang dibutuhkan Laravel. Lalu di bawahnya ini ada copy min from. Ini digunakan untuk mengambil tool composer dari image resmi supaya bisa install dependensi PHP Laravel. Lalu di bawahnya ada komen workdir, copy, dan run ini digunakan untuk menyalin source code Laravel ke dalam image, lalu lalu akan menginstal semua package yang dibutuhkan lewat Composer. Di bawahnya ada komen run chon. Jadi ini digunakan untuk mengatur permission supaya folder storage data cache
cache bisa ditulis oleh web server. Lalu di bawahnya ada komen copy. Jadi ini digunakan untuk memasukkan konfigurasi Nginx custom dan mengarahkannya ke folder publik Laravel dan juga konfigurasi supervisor yang akan menjalankan Nginx. Lalu di bawahnya ada Expose 80 dan CMD ini. Ini adalah jadi fungsinya nanti si kontainer itu akan di listen di port 80 dan saat dijalankan komen yang dieksekusi adalah menyalakan supervisor yang otomatis menjalankan Nginx. Jadi intinya Dockerfile ini menghasilkan satu image custom yang berisi aplikasi Laravel lengkap dengan web servernya. Lalu selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang Docker Compose. Jadi Docker Compose ini berfungsi untuk mendefinisikan dan mengatur banyak kontainer sekaligus supaya bisa dijalankan, diberhentikan, dan dikonfigurasi sebagai satu kesatuan sistem. Jadi di sini saya akan menjelaskan Docker Compose yang sudah saya buat. Jadi di yang pertama ini itu di service pertama kontainer aplikasi Laravel dibangun dari Dockerfile di folder ini, terus dipetakan ke port 8081 di host VM2 dengan environment variable app port untuk menampilkan label port di halaman web. Lalu selanjutnya WebRevan 2 ini, WebRevan 2 dan WebRevan 3 ini adalah dua replika tambahan dan juga memakai image yang sama persis. Jadi ini lebih efisien, tidak perlu build ulang. Tapi diubah portnya menjadi 8082 dan 8083. Ya, jadi ini itu adalah scaling 3 kontainer yang diminta di soalnya. Lalu di bawahnya ada komen dbRevan. Jadi ini adalah service database MySQL yang harus cocok gitu dengan file env Laravel, memakai volume asat vol supaya data tidak hilang walaupun kontainer di restart atau dihapus. Lalu networknya di sini saya memakai AssetNet karena agar sesuai dengan soal, dan juga semua service itu akan terhubung dalam satu network virtual ini. Lalu yang di tahap kedua diminta untuk melakukan konfigurasi file inventory Ansible dan pastikan koneksi SSH berbasis kunci. Jadi di sini saya sudah membuat nano inventory sebelumnya. Jadi ini adalah IP VM2 dan ini adalah user dari VM2 tersebut. Dan untuk SSH-nya saya sudah membuatnya yaitu dengan SSH min Egan. Jika sudah SSH min copy min ID user VM2 IP VM2. Nah, jika sudah langsung SSH saja VM2-nya. Sudah berhasil masuk ke VM2 tanpa harus menggunakan password. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan playbook yang sudah saya buat. Jadi playbook yang sudah saya buat itu bernama deploy laravel.yml. Jadi fungsi dari playbook ini adalah untuk mengotomatisasikan seluruh proses deployment dari VM
satu ke VM2, mulai dari memastikan dependensi sistem, menyalin source code, build image, hingga menjalankan kontainer. Jadi di sini saya akan masuk ke playbook yang sudah saya buat. Jadi untuk di komen yang pertama ini, playbook ini akan menargetkan grup host bernama web server yang sudah saya buat di Nano Inventory. Lalu become yes ini artinya semua task akan dijalankan dengan root, jadi seperti sudo gitu. Selanjutnya di task pertama ini ada dua, update apt cache dan memastikan dependensi Docker terinstall. Jadi dua task ini memastikan VM2 punya semua tool yang dibutuhkan. Jadi yang pertama itu refresh daftar package apt update, lalu install Docker engine dan Docker Compose beserta dependensi lainnya otomatis tanpa perlu ingin manual ke VM2. Lalu lalu di komen yang ini memastikan Docker service aktif. Jadi untuk memastikan service Docker benar-benar berjalan dan akan otomatis nyala saat VM2 ini di reboot. Jadi selanjutnya yang di tugas kedua ini atau task 2 ini membuat untuk membuat folder tujuan di VM2. Jadi dengan owner bernama Revan, ini sangat penting karena task berikutnya synchronize dijalankan tanpa privilege root. Jadi foldernya itu harus sudah bisa ditulis oleh user biasa. Lalu task yang dua ini lagi digunakan untuk menyalin seluruh source code dari direktori ASAT di VM1 ke var www laravel revan di VM2 menggunakan synchronize. Saya tidak menggunakan copy karena itu akan memakan waktu yang cukup lama. Dan juga saya dan folder vendor, node modules, dan git ini tidak perlu disalin karena akan di-generate ulang lewat composer install saat build, dan git tidak relevan untuk runtime. Become no ini saya sengaja pasang karena modul synchronize punya mekanisme tersendiri yang tidak cocok dijalankan dengan sudo. Lalu yang di task ketiga ini digunakan untuk membangun image custom Laravel langsung dari Docker file yang sudah disalin di dalam direktori var www laravel revan di VM2. Image hasilnya diberikan tag Laravel revan latest. Lalu yang di task keempat ini berfungsi untuk menjalankan seluruh service yang didefinisikan di Docker Compose .yml, database dan aplikasi sekaligus dalam mode background, jadi di balik layar ya. Selanjutnya di task kelima ini digunakan untuk memastikan ketiga kontainer aplikasi masing-masing dengan port eksternal yang berbeda 80 seperti 8081, 8082, dan 8083 benar-benar aktif dan berjalan secara otomatis. Jadi
ini yang memenuhi syarat scaling 3 replika sesuai soal. Jadi kesimpulannya playbook ini mengubah proses deployment yang biasanya butuh banyak langkah manual seperti install Docker, copy file, dan lain-lain menjadi satu kali eksekusi otomatis dari VM1. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan hub proxy. Jadi hub proxy ini berperan sebagai reverse proxy dan load balancer. Jadi load balancer yang tadi sudah saya demonstrasikan itu menggunakan hub proxy. Jadi hub proxy ini akan menerima semua traffic dari klien di VM1 lalu mendistribusikannya ke tiga kontainer Laravel di VM2. Di sini saya akan menjelaskan proxy yang sudah saya buat. Jadi yang di paling bawah ini ada untuk front end. Jadi front end ini kayak pintu masuk gitu yang menerima semua request klien di port 80. Lalu diterusin ke backend yang udah didefinisikan. Lalu selanjutnya di bawahnya ada untuk backend. Jadi backend ini berisi daftar server tujuan 3 kontainer di VM2 dengan portnya masing-masing dengan metode round robin. Jadi setiap request baru akan diarahkan secara bergiliran ke server 1, lalu 2, dan yang terakhir itu 3. Lalu kembali lagi ke 1, begitu terus. Lalu yang cek ini digunakan untuk memastikan hub proxy terus memonitoring kayak kondisi masing-masing dari setiap server. Jadi kalau salah satunya ini down, hub proxy itu akan otomatis berhenti mengirim traffic ke situ. Jadi kesimpulannya dengan hub proxy ini klien cukup mengakses satu alamat yaitu IPv1, tapi di belakangnya traffic otomatis akan terbagi rata ke 3 kontainer yang berbeda. Jadi ini tuh yang disebut dengan load balancing. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai monitoring. Jadi fungsinya itu jadi monitoring ini adalah script otomatis yang digunakan untuk memeriksa kondisi dari seluruh sistem secara real time dan memberi peringatan jika ada komponen yang bermasalah. Jadi saya akan menjelaskan isi dari monitoring saya. Jadi yang pertama itu ada komen. Jadi yang pertama ini saya akan mengecek status hub proxy lokal di VM1. Jadi mengecek apakah service hub proxy di VM1 ini sedang aktif. Kalau tidak akan langsung muncul peringatan merah kritikal. Lalu yang kedua ini digunakan untuk cek konektivitas jaringan ke VM2 lewat ping. Jadi memastikan VM2 masih bisa terjangkau dari VM1. Lalu yang terakhir digunakan untuk status kontainer di VM2 via SSH. Jadi untuk setiap kontainer Laravel di VM2, script login lewat SSH dan menjalankan Docker inspect untuk mengecek status kontainer satu persatu. Kalau ada yang tidak running, langsung muncul peringatan. Jadi intinya script ini berfungsi sebagai pemantauan secara real time untuk memeriksa kondisi dari seluruh sistem.
Jadi semisal di sini saya akan praktikkan, saya akan mematikan kontainer docker stop web web revun. Lalu saya akan menjalankan monitor service ini. Maka hasilnya di sini akan terjadi kritikal karena kontainer yang tadi itu saya stop. Tapi kalau misal saya start lagi, maka akan kembali running lagi. Mungkin cukup sekian video tugas remedial dari saya. Maaf bila ada kekurangan atau salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.